Banyak pengalaman yang didapatkan setelah melakukan proyek ini gitu. Saling mengatur kelebihan dan kekurangan satu sama lain, meningkatkan skill kerjasama satu sama lain, serta sharing terhadap ilmu dalam bidangnya masing-masing. Kalau untuk pengalaman, saya rasa saya tidak cukup banyak terlibat terhadap proses pembuatan proyek ini karena pekerjaan saya itu di belakang layar dan itu adalah pengalaman pertama saya dalam melakukan hal tersebut ya, sehingga itu menjadi salah satu hal yang berharga bagi saya. Pengalaman yang saya dapat emang nggak terlalu banyak karena memang saya fokus bekerjanya itu di belakang layar, yaitu di bagian arranging musik dan bermain alat musik gitu. Dan hal itu pun udah sering saya lakukan gitu sebelumnya gitu. Jadi emang bukan hal yang baru. Jadi pengalaman yang didapat memang cukup minim sih kalau di sini. Intinya banyak hal baru yang saya dapatkan dari kelompok ini. Saya juga jadi tahu kalau pembuatan MV itu tidak mudah dan tidak gampang. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan juga harus dipertimbangkan dengan matang. Untuk pembelajaran dan tantangan, dan selalu ada solusi melalui diskusi dan pembagian tugas masing-masing anggota. Kalau dari saya sih kurang lebih sama, apalagi kan emang dari penulisan itu saya udah mulai gabung di proyeknya dan cukup intens, cukup banyak progres yang mengaitkan saya ke kelompok ini. Jadi mungkin pengalaman barunya itu di banyaknya kolaborasi sama orang-orang yang jelas pasti beda-beda kepalanya, itu aja sih. Tapi dalam proyek ini itu membuat saya untuk berubah untuk mendengarkan masukan-masukan dari anggota tim yang lain. Jadi hal tersebut menantang saya untuk menjadi lebih open gitu. Pelajaran yang saya ambil itu banyak sekali ya. Saya jadi tahu terutama saya jadi tahu bagaimana melakukan produksi MV bersama pihak FTV-nya gitu. Bagi saya itu sangat berharga sekali. Pelajaran dan perubahan yang saya rasakan itu sebenarnya banyak ya. Terutama dalam hal komunikasi dan kerja sama tim. Oke. Mungkin pelajarannya kayaknya ke depannya kalau emang nanti emang ada kolaborasi lagi, lebih disatukan visi misinya. Jadi nggak bakal ada proses yang terganggu di tengah jalan. Saya jadi harus lebih terbuka lagi soal isi kepala yang lebih dari satu pastinya, dan juga harus nyari tahu gimana caranya biar jadi satu kepala. Pelajaran dari perubahan tim, komunikasi jadi lebih efektif, saling menghargai peran, dan lebih saling percaya untuk mengerjakan proyek tersebut. Kalau dari saya sendiri sih pelajaran yang didapat ya mungkin pertama lebih on time ya, terutama dalam hal ngisi-ngisi gitu. Ya kan beberapa kali di kita tuh ada sedikit molor waktu karena gak sedikitnya rekaman yang rada molor dan segala macam. Mungkin ada beberapa anggota yang akan saya ajak kembali ketika ingin berkolaborasi kembali. Mungkin saya akan mencoba untuk bikin yang lebih besar gitu, skalanya lebih besar gitu ya, seperti album. Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup pintu jika untuk kedepannya kami akan melakukan proyek baru lagi. Kalau dari saya pribadi sih mungkin enggak ya. Kalau dari Rian sendiri? Kalau saya juga enggak, tapi enggak menutup kemungkinan untuk kita ada kolaborasi ke depannya, tapi dengan jumlah peserta, jumlah orang-orang yang sedikit daripada jumlah yang sekarang. Kenapa kita nggak melanjutkan tim ini? Karena mungkin kita juga cari orang yang cocok dengan konsep. Pertama konsep, kedua kita juga cari orang yang memang kita butuhkan gitu. Ya, dan ada juga pertimbangan dari waktu ya, karena ada kesibukan masing-masing dan cukup sulit untuk kami bisa ngatur waktu dalam berdiskusi sebagai kelompok. Kalau untuk lanjut atau enggak, saya akan memilih untuk lanjut bersama tim ini, tetapi dengan catatan kedepannya saya akan lebih memilih dan memilah siapa orang-orang yang bisa diajak kerjasama dan pastinya
mau bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap proyek ini dan juga job desk-nya masing-masing nanti. Hal penting yang harus dibagikan dari pengalaman ini adalah harus lebih tanggung jawab, harus komitmen dari awal akan menyelesaikan proyek ini dengan baik dan dengan maksimal. Terus satu kerja, semuanya kerja, jangan sampai ada istilah yang capek-capek, yang enggak gitu. Pertama itu yang pastinya komunikasi. Jadi ketika kita bekerja dalam proyek dan kebetulan kita jadi kepalanya gitu, diusahakan ketika kita mau memaparkan apa konsep yang mau kita bawa itu sejelas mungkin, sedetail mungkin agar meminim terjadinya revisi. Lalu yang kedua on time gitu, karena kita pun punya banyak kesibukan sendiri-sendiri, kita punya banyak job masing-masing, oleh karena itu on time itu sangat perlu gitu. Yang ketiga mungkin kekompakan ya. Itu semua tanpa kekompakan mungkin kurang klop ya, tapi kalau dengan kekompakan segala on time dan poin-poin sebelumnya bisa lebih direalisasikan lebih baik lagi. Kalau dari Rian gimana, Yan? Kalau dari saya kesimpulannya sih satu, untuk semua hal yang tadi udah diucapin sama Arvin, kita perlunya respect sama orangnya. Dengan respect kita bisa on time, dengan respect kita bisa lebih menghargai waktu orang lain. Dan intinya kalau kita sudah respect sama orang-orang yang ada di kelompoknya, udah bisa menghargai kita, udah bisa komunikasinya aman, jadi insya Allah nggak bakal ada problem untuk pengerjaan proyek